Shalom teman-teman semua, selamat hari Minggu dan apa kabar kalian semua? Apa yang sedang kalian rasakan di minggu-minggu ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya teman-teman ya. Dan semoga kalian juga semua sehat-sehat ya. Kita berdoa semuanya sehat-sehat dan dalam kondisi yang baik. Dan kita mau bilang pada hari Minggu ini, kalau kebaktian reshoot hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau menghadap kepada Tuhan, kita mau minta hadiratnya masuk. Yuk. Bapa, kami datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan akan kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam hati kami Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin merasakan kuasa-Mu Tuhan, nyata Tuhan, dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. So kami hari ini datang lagi Tuhan. Kami benar-benar ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin datang bersama-sama Tuhan untuk menaikkan puji-pujian-Mu dan mendengar sabda-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu ini teman-teman. Kita mau ikrarkan lagu ini di depan. Kita mau bilang sama-sama, kita berserah pada satu kekuatan yang dahsyat, yaitu Allah kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjaga aku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjaga aku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bapa Sorgawi terus menjaga aku. Siapa yang percaya dengan lagu tadi yang kita nyanyikan bersama-sama?
I hope kita semua sama-sama sadar ketika kita menyanyikan lagu tadi. Kita bilang, ku berserah kepada Allahku di darat, di laut, even di taufan gelap, kita yakin kita didekap. Siapa yang percaya itu? I hope kita semua percaya ya. Dan aku berharap juga tema pada hari ini boleh membawa kita hidup to the next level. Kita boleh menghidupi tema tahunan kita, Spirit Led Life, supaya kita boleh sama-sama hidup kita ini diubahkan. Diubahkan dari segi apa sih? Apa sih maksudnya tema hari ini, super power? Teman-teman, kita itu manusia-manusia yang punya kekuatan lebih loh. Kita itu manusia-manusia yang punya super power. Kalau kalian sering nonton film superheroes, Marvel atau DC, yang namanya superhuman gitu ya, superhuman itu sudah pasti harus punya super power gitu. Superhuman sudah pasti harus punya super power. Nah, aku bilang kita juga sudah punya super power itu. Apa bentuk super power itu? Bentuknya adalah keberanian yang ada di dalam diri kita. Kayak gimana tuh maksudnya keberanian tuh muncul gitu? Itu menjadi super power kita. Keberanian itu muncul ketika ada cobaan, lalu kita bilang, akan dasar pengenalan kita akan Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya tahu saya lemah, tapi Tuhan yang paling berkuasa dan Tuhan yang ada dalam tahta saya sekarang ini. Saya yakin percaya kalau Tuhan akan mampukan saya yakin dan percaya kalau kekuatan Tuhan akan melewatkan saya dari masalah ini. Dengan penuh keberanian kita bilang kayak gitu ke masalah kita, that's cool. Itu super power. Itu super power kita teman-teman. Itu yang membedakan kita dari yang lain. Kita boleh bergantung pada Tuhan. Kita bilang kita lemah. Tapi kalau ada Tuhan, kalau Tuhan bersama dengan kita, itu power kita. Itu bentuk super power kita, keberanian. So teman-teman, aku mau ajak kita bersama-sama nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini akan mengikrarkan iman kita. Kita akan bilang, kalau kebesaran Tuhan, itu yang ada di dalamku. Bukan pakai cara pikirku untuk menyelesaikan semua masalah dalam hidupku. Tapi dengan berani menggantungkan segala permasalahan itu ke tangan Tuhan. Dan bilang, masalah kamu pasti akan selesai karena Tuhanku sudah turun tangan. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama teman-teman. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang kelam, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Katakan dengan penuh keyakinan teman-teman.
ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, thank you Lord. Nyanyikan dengan penuh imanmu, katakan teman-teman. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, oh, tenang jiwaku sebab Kau Tuhan. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, ku serahkan hidupku. Oh, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kekuatan-Mu. Thank you Lord. Oh, ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku mau akui kuasa-Mu di dalam hidupku. Kau yang berkuasa Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Nyanyikan teman-teman. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan
kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Thank you Tuhan, thank you. Kalau janji-Mu Tuhan selalu setia bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Tapi mungkin seringkali kami gagal Tuhan. Kami takut Tuhan. Kami takut Tuhan melihat fakta yang di depan kami. Kami takut Tuhan melihat masalah yang ada di depan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami. Di dalam hati kami mungkin kami meragukan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar dengan hati-Mu Tuhan, dan hati yang penuh belas kasihan-Mu Tuhan, mulai hari ini Tuhan, keberanian kami muncul Tuhan. Kami akan menghadapi masalah kami satu demi satu Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan keberanian aja itu gak cukup menyelesaikan masalah kami. Tapi setidaknya Tuhan, Engkau Tuhan, dengan keberanian yang berdasarkan atas Engkau Tuhan, kami yakin Tuhan, masalah kami pasti akan lalu Tuhan. Tapi Engkau tidak akan lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami boleh datang untuk meminta pengampunan-Mu Tuhan. Perbarui Tuhan hati kami, biar kami boleh hidup bebas Tuhan, tanpa ketakutan. Karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu memampukan kami Tuhan, untuk hidup bebas, untuk hidup benar Tuhan. Jauhkan Tuhan segala pikiran yang membuat kami takut. Jauhkan segala pikiran yang membuat kami terintimidasi Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup dalam intimidasi fakta Tuhan. Kami punya super power Tuhan hari ini. Dan kami tahu itu nyata Tuhan dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon pengampunan dan hidup kami dimenangkan. Amin. Teman-teman, ya sesuai dengan apa yang kita sudah tadi nyanyikan dan doakan bersama-sama, kita tahu kalau Tuhan kita itu ada buat kita. Dan itulah sumber kekuatan kita, itu sumber super power kita. So jangan lagi teman-teman untuk hidup dengan ketakutan, dengan fakta, dengan kepintaran teman-teman sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. No, problem itu gak akan pernah solve dengan kekuatanmu sendiri aja. Tapi dengan sikap hati yang berani, kita boleh bersama-sama hadapi itu. Sama-sama kita baca berita anugerah kita pada hari ini yang terambil dari Ibrani 4 ayat 16. Saya bacakan di versi AVB. Oleh itu, marilah kita tampil dengan berani ke hadapan tahta kasih karunia, supaya kita mendapat belas kasihan dan kasih kurnia untuk menolong kita ketika kita memerlukannya. Yes teman-teman, itu janji Tuhan. Kita boleh datang ke tahta kasih karunia dan kita akan mendapatkan belas kasihan dan power yang baru. Yuk kita sama-sama menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ricky hari ini. Kita mau siapkan lagi hati kita dengan hati yang baru. Kita mau bilang, Tuhan, Engkau ada buat aku. Kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kekuatan-Mu, kekuatan pengampunan-Mu Tuhan membuat kami hidup lepas dari ketakutan kami. Yuk kita sama-sama nyanyikan God is for me.
Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Sekali lagi kita nyanyikan. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storm come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. You'll never let me go. Sing hallelujah, 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 hallelujah. I'm not afraid, God is for me. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. I'm not afraid, God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even in the darkest night, you'll never let me go. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama memahami bagian dari firman-Mu. Kiranya bagian dalam firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kami, khususnya ketika kami seringkali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, supaya kami dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, berbahagia kita yang mendengarkan dan juga melakukannya. Haleluya. Teman-teman yang terkasih, saya mengingat peristiwa di tahun 94 waktu Malam Kudus. Mungkin teman-teman banyak yang belum lahir ya, saya waktu itu balita teman-teman. Saya melakukan satu atraksi yang juga mungkin sering kita lakukan sampai pada saat ini. Yaitu ketika Malam Kudus biasanya lilin dibagikan dan api dibagikan kepada kita. Lalu seorang teman mengatakan kepada saya, ayo pegang apinya, berani enggak? Dan kita melakukannya teman-teman. Padahal kita tahu api itu panas. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang mau ngelempar batu ke kita, dia sudah ancang-ancang mau ngelempar dan kita biasanya otomatis refleks untuk menghindar. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini ada satu sistem pertahanan. Satu sistem pertahanan yang terus berlaku di dalam kehidupan kita. Maka itu kalau ada dekat api, kita biasanya menghindar dan karena kita tahu itu panas. Kalau ada batu yang mau sampai kepada kita, kita menghindar. Kenapa? Karena kita tahu kalau kena batu itu rasanya sakit. Tapi teman-teman, ternyata enggak semua sakit itu bisa kita hindari. Mungkin suatu kali teman-teman mendapatkan perkataan dari orang lain yang menyakiti hati teman-teman. Atau ketika teman-teman hari ini biasa saja, lalu tiba-tiba kita dimarahi oleh orang tua. Itu rasanya pasti sakit, menyakitkan buat kita. Maka itu teman-teman, kita sering mengatakan bahwa mereka yang bisa menghindar dari rasa sakit, kita sering bilang mereka ini superhuman, sesuai dengan tema kita hari ini. Tapi sebetulnya teman-teman,
Superhuman bukan orang yang mampu menghindar dari rasa sakit, tetapi orang yang mampu menghadapi rasa sakit dan tidak nyaman yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi di dalam kehidupan ini ada banyak rasa sakit yang pernah kita alami dan mungkin akan kita rasakan lagi, dan itu bukan dihindari tetapi harus dihadapi. Maka itu teman-teman, kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Yosua. Yosua disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang berani. Dia adalah sosok orang yang selalu mengikut apa yang dikatakan oleh Tuhan, seperti Musa pada waktu itu. Yosua adalah abdinya Musa, itu artinya orang yang selalu ngikut, istilahnya mungkin lebih familiar kayak asistennya lah. Dia selalu ikut apa yang Musa lakukan. Ketika Musa berkomunikasi dengan Tuhan, dia tahu apa yang Musa lakukan. Dan masalahnya adalah bangsa Israel adalah bangsa yang kita kenal tegar tengkuk. Bukan bangsa yang mudah diatur, bukan bangsa yang mudah menurut pada kata-katanya Tuhan. Maka itu satu kata yang penting di dalam kehidupannya Yosua bagi kita semua adalah kita harus jadi orang yang berani. Berani untuk apa? Berani menghadapi kelemahan diri sendiri. Yosua sadar bahwa dirinya penuh dengan kelemahan. Yosua sadar, kalau teman-teman membaca di kitab sebelumnya, di kitab Bilangan dan kitab Ulangan menceritakan banyak hal tentang Yosua, di mana ketika dia belum banyak mengerti tentang cara Tuhan bekerja, maka Yosua sangat mengandalkan dirinya dan itu sebetulnya menjadi kelemahan bagi dirinya sendiri. Dan teman-teman, Yosua selalu berani menghadapi kelemahan dirinya sendiri. Nah, bagi kita saat ini, kita mungkin belum tentu menjadi orang yang berani menghadapi kelemahan kita sendiri. Kita sering sebut, teman-teman, dikit-dikit anxiety. Atau kita kadang suka menyebut perbanyak bersyukur daripada insecure. Dan teman-teman, seringkali masalah yang sedikit, yang kecil itu datang ke dalam kehidupan kita tiba-tiba memikirkannya, kita menjadi cemas dan takut berlebihan. Kita sering mengatakan, kayaknya aku lagi insecure nih, kayaknya aku lagi anxiety nih. Dan akhirnya masalah yang sebetulnya kecil seolah-olah berubah menjadi besar, seolah-olah membuat kita tidak mampu melakukan apa-apa. Dan seolah-olah akhirnya kita tidak mampu menghadapi tetapi memeliharanya. Anxiety yang ada di dalam kehidupan kita, kecemasan-kecemasan yang mungkin sebetulnya tidak besar, itu tidak mampu kita hadapi dan seringkali justru kita pelihara. Sehingga akhirnya teman-teman kita sering mengatakan, aku bisa enggak ya untuk melanjutkan kerja di tempat ini? Aku bisa enggak ya untuk mengerjakan tugas kuliahku? Kalau misalnya ketemu sama dosen ini, mata kuliah ini pasti nilaiku jelek. Kalau misalnya, aku sudah belajar Kak, tapi sekeras apapun belajar pasti aku tidak akan pernah mendapat nilai yang bagus. Dan teman-teman, sebetulnya kenapa di dalam diri kita ada kecemasan? Karena cemas itu sebetulnya adalah sinyal kalau kita takut dan kita harus bersiap menghadapinya. Kisah pada hari ini sebetulnya sedang mengajak kita untuk bisa melihat bahwa setiap orang itu pasti memiliki kecemasan. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh menjadi superhuman, teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang pasti di dalam dirinya ada ketakutan, ada kecemasan, dan itu hal yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar ketika itu menjadi dibesar-besarkan, apalagi tidak diatasi atau tidak dicarikan solusinya. Maka itu teman-teman, Yosua juga menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah orang yang berani menghadapi situasi. Memimpin bangsa Israel bukanlah urusan yang gampang. Memimpin bangsa Israel bukanlah hal yang mudah. Mereka seringkali gampang banget teman-teman mengeluh kalau misalnya apa yang mereka inginkan tidak diberikan oleh Tuhan. Bahkan dalam perjalanan selanjutnya bangsa Israel, mereka mudah berpaling dari Tuhan kalau Tuhan tidak mengindahkan apa yang mereka inginkan. Dan teman-teman, ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya Yosua juga ada di lingkungan yang tidak selalu mendukung untuk dia menjadi orang yang bebas dari kecemasan. Teman-teman,
Mungkin juga begitu di dalam kehidupan kita. Lingkungan kita seringkali kita katakan tidak mendukung. Lingkungan kita seringkali justru yang membuat kita menjadi orang yang mudah cemas. Lingkungan kita sendiri, entah itu di rumah bersama dengan orang tua, kakak, adik, entah itu di pertemanan kita, baik di kuliah ataupun di tempat kerja kita, seringkali kita katakan, aku hari ini cemas, aku menjadi punya ketakutan yang berlebih, aku jadi punya kecemasan yang berlebih, bukan karena aku sendiri, Kak, tapi karena orang-orang yang ada di sekitarku. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Buat Yosua, lingkungan tidak bisa mempengaruhi dirinya. Dan seharusnya juga begitu terjadi di dalam kehidupan kita. Lingkungan tidak bisa mempengaruhi kita. Dan apa yang menjadi triknya Yosua dan yang menjadi kunci untuk kita juga, selain dia berani, Yosua selalu berpegang pada janji Tuhan. Maka itu Yosua pasal 1 ini sebetulnya sedang menjelaskan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyertainya di dalam kehidupannya. Dia betul-betul berpegang pada janjinya Tuhan. Berpegang pada janji ini juga bukan perkara yang mudah, tetapi berpegang pada janji Tuhan akan membuat kita bisa mampu menghadapi berbagai tekanan di dalam kehidupan kita. Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel itu akan mendapatkan tanah yang dijanjikan, yang luas, yang besarnya luar biasa. Kuncinya hanya satu, teruslah berpegang pada janji Tuhan. Maka itu teman-teman, kita untuk menjadi orang yang kuat di dalam kehidupan ini bukan hanya menguatkan badan kita, tetapi kita juga harus menguatkan iman kita. Teman-teman, kita di dalam kehidupan ini harus seringkali ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Bukan sekadar hari ini kita bangun terus kita seolah-olah aku siap menghadapi ketakutanku, aku siap untuk menghadapi kecemasanku. Tetapi yang paling penting adalah teman-teman kita harus kuat dalam iman. Karena dengan begitulah Sang Empunya kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong kita untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang kuat. Kalau kita berdoa pada Tuhan, Tuhan aku ingin sekali-kali jadi superhuman untuk bisa menghadapi masalahku. Katakanlah itu juga di dalam iman yang kuat. Supaya teman-teman tidak lagi nanti membanggakan diri karena kita bisa mengatasi kecemasan kita. Tetapi kita semakin sadar bahwa hanya dengan berpegang pada Tuhan, kita bisa mampu menghadapi setiap masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita juga selalu belajar kan teman-teman untuk spirit led life. Mengutamakan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita. Karena seperti itulah juga janji Tuhan kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Maka itu teman-teman, Tuhan juga ingin kepada kita semua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menjadi orang yang mudah lemah. Jangan menjadi orang yang gak punya daya juang dan daya tahan yang kuat. Kita harus sungguh-sungguh memegang teguh janji Tuhan. Maka itu teman-teman, justru kekuatan iman yang kalau kita benar-benar pegang, justru itu yang akan menguatkan perasaan kita. Seringkali teman-teman, tiap kali kita menghadapi masalah, kita ngerasa bahwa anxiety kita lagi besar, kita merasa sedang insecure, kita bilang sama teman kita cerita pada teman kita, pada saudara kita bilang bahwa perasaan kita lagi gak enak. Yang harus diperhatikan pertama adalah kekuatan iman kita, karena dari situlah kekuatan iman itu akan bisa menguatkan perasaan kita. Bahkan dia bisa melampaui apa yang sebetulnya sedang kita pikirkan. Kita bisa sungguh-sungguh mengerti kenapa peristiwa ini terjadi di dalam kehidupanku. Kenapa aku menghadapi quarter life crisis? Kenapa aku susah banget di tahun ini? Dan kalau kita betul-betul menguatkan iman kita, maka perasaan kita ini juga akan dikuatkan oleh Tuhan. Seperti yang Dia katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati.
supaya kita betul-betul berhikmat di dalam Tuhan, bertindak hati-hati. Dan selama ini seringkali kita kan memfokuskan diri pada perasaan kita aja. Kita lupa bahwa ada iman yang harus kita pegang teguh. Maka itu teman-teman, kalau kita bisa memegang iman itu dengan teguh, kita bisa betul-betul memahami apa yang kita rasakan dan bagaimana Tuhan bekerja menolong kita di dalam kehidupan kita. Seperti janjinya juga kepada Yosua, selalu disertai kemanapun engkau pergi. Kita semua pasti mau Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Maka itu teman-teman, belajarlah untuk yakin dan optimis di dalam kehidupanmu. Belajarlah untuk tidak jadi orang yang mudah kecut dan tawar hati. Jangan seperti bangsa Israel yang dikit-dikit langsung mengeluh pada Tuhan. Yang ketika mengalami kesulitan sedikit langsung menjadi orang-orang yang berpaling dari Tuhan. Langsung kita meninggalkan kebiasaan rohani kita, kita membiarkan diri kita hanyut pada masalah-masalah kita, tetapi kita lupa bahwa kita harus yakin dan optimis di dalam kehidupan kita. Kalau tadinya kita berkata, aku bisa enggak ya untuk menghadapi masalahku? Jawablah dulu dalam hatimu. Dengan iman yang kuat, dengan perasaan yang teguh, maka kita bisa menjawab, aku bisa, aku pasti bisa. Aku pasti bisa menghadapinya. Aku mampu, aku punya Tuhan. Aku sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Aku berguna dan aku berharga. Karena seperti itulah Tuhan menciptakan kita. Maka itu teman-teman, cara Tuhan untuk hadir dalam kehidupan ini sangatlah mudah. Dia hanya menggunakan memori kita. Perkataannya kepada Musa itu semuanya adalah tentang mengingat, teman-teman. Mengingat bagaimana dulu Tuhan menyertai Musa. Dan juga saat ini kita juga harus terus mengingat bagaimana Tuhan selalu menyertai anak-anaknya. Bagaimana Tuhan juga selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ada banyak kesempatan pasti di dalam kehidupan kita. Yang menurut kita waktu itu adalah masa-masa yang sulit. Tetapi saat ini menurut kita itu hal yang gak terlalu rumit. Mungkin teman-teman ingat waktu dulu sekolah, SMP, SMA menghadapi ujian nasional. Pertanyaan saya, lebih berat mana ujian nasional sama skripsi? Buat kita ujian nasional jadi biasa saja. Kenapa? Karena kita pernah mengalaminya. Karena kita pernah tahu bahwa Tuhan benar-benar memimpin kita. Dan sekarang teman-teman waktunya kita semua untuk bisa optimis. Saya mau mengatakan bahwa there is no superhuman. Tapi yang ada adalah super team. Teman-teman juga harus punya orang-orang yang bisa terus mensupport kita. Yang harus bisa terus mengingatkan kita. Dan ingatlah juga Tuhan harus selalu ada di sekitarmu. Ketika kamu atau kita ingin bercerita tentang masalah kita, tentang kecemasan yang sedang kita hadapi, tentang masalah-masalah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan juga ada di sekitarmu. Dia siap untuk mendengarkanmu, Dia siap untuk mendengarkan keluh kesahmu, dan Dia juga siap untuk membuatmu semakin hari semakin optimis. Tuhan menciptakanmu dengan tujuan yang baik dan sempurna. Tuhan menciptakan kita semua untuk bisa menjadi orang-orang yang semakin komplit di dalam kehidupan kita. Setiap hari teman-teman mungkin kita akan menghadapi berbagai kecemasan di dalam kehidupan kita. Cemas itu adalah tanda bahwa kita masih sehat. Ketakutan yang datang itu juga menjadi tanda bahwa kita masih terus bisa merasakan apa yang memang seharusnya menjadi ketakutan kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita berguna, kita berharga, kita pasti bisa, kita pasti mampu. Jangan lupa untuk selalu beriman, kuatkan perasaanmu dan belajarlah untuk optimis di dalam kehidupanmu dan engkau akan sungguh-sungguh bisa menjadi superhuman yang selalu ingat bahwa Tuhan menyertai.
Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika kami diingatkan bahwa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang harus selalu menguatkan iman kami agar kami juga punya perasaan yang teguh dan kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan di hidup kami. Ada banyak kecemasan yang kami alami saat ini. Bagi kami yang mendengarkan firman ini, mungkin kami juga sedang merasakannya. Tetapi ya Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu pasti ada jalannya kalau kami juga selalu percaya bahwa Engkau menolong kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya seperti janji-Mu pada Yosua. Ketika Engkau mau menyertainya kemanapun ia pergi, asal selalu berpegang teguh kepadamu, kami juga mau belajar melakukannya. Dan buatlah kami selalu optimis untuk menghadapi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya mengundang setiap saudara yang mengikuti ibadah ini untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ada begitu banyak kecemasan yang bisa hadir dalam kehidupan kami. Dia bisa hadir lewat pekerjaan kami, dia bisa hadir lewat pendidikan perkuliahan kami yang saat ini tengah kami jalani, dia juga bisa hadir lewat pelayanan yang kami jalani. Tetapi kami mau menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pekerjaan yang saat ini tengah kami tekuni, khususnya bagi teman-teman kami yang saat ini juga tengah menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka. Tuhan menyertai mereka semua, Tuhan menyertai kami semua, supaya kami dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, kami bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Engkau juga terus menyertai kami di saat kami sedang berkuliah, supaya kami bisa terus tetap memiliki semangat belajar walaupun dalam kondisi harus online. Juga tugas-tugas yang harus kami selesaikan, kiranya Tuhan juga terus menyertai kami. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami di pemuda, Tuhan menyertai setiap kebaktian yang berjalan. Kami mau berdoa juga untuk persekutuan friend yang juga terus berjalan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang berkarya lewat podcast. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang memiliki ide-ide kreatif lainnya yang juga terus dilakukan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, supaya kami dapat melakukan semuanya dengan ceria, dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kami mau menjalankan kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk kita memberikan persembahan, teman-teman. Nats persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk sambil kita memberikan persembahan yang bisa ditransfer lewat bank yang sudah muncul di depan screen kalian, kita mau sama-sama nyanyikan Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Yuk teman-teman, kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang Kau telah limpahkan bagi kami Tuhan sepanjang seminggu ini. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Lewat setiap masalah, lewat setiap halangan Tuhan dalam hidup kami tahu itu nyata Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan segenap apa yang kami ini yang terbaik dari kami Tuhan, kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, boleh banyak orang diberkati Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini juga ya Tuhan, gereja ini boleh membantu banyak orang ya Bapa. Tuhan, nyatalah kuasa-Mu ya Bapa lewat olahan dari persembahan ini ya Bapa. Berkati orang-orang yang akan mengolahnya persembahan ini bagi gereja-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa bahwa gereja ini ya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi masyarakat di sekitar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman yang sudah ikut dari depan sampai sekarang sudah di bagian akhir, semoga kita semua boleh belajar dan kita boleh mengamini apa yang sudah tertanam dalam hati kita tadi. Biarlah kita boleh hidup dengan cara yang berbeda, dengan mindset yang berbeda. Kita boleh hidup dengan penuh keberanian teman-teman, dan penuh dengan kesadaran penuh. Kita tahu kalau powernya itu benar-benar ada, kalau Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita dan mau membantu kita dalam melalui masalah kita. Tuhan bilang jangan takut. Tuhan gak bilang tidak ada takut, tapi Tuhan bilang jangan takut. So teman-teman, yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini. Kita mau nyanyikan dengan penuh keberanian, kita mau nyanyikan dengan penuh kesungguhan hati kita. Yuk kita nyanyikan Besar di Dalamku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat.
karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Nyanyikan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sewa pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Nyanyikan. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu Tuhan di dalam. Teman-teman yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita pada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur